anak tukang ojek online dari desa. Desa Sumberjati terletak di pinggiran kota kecil di Jawa Timur. Sebagian besar penduduknya hidup sederhana, bertani, berdagang kecil-kecilan, atau menjadi buruh harian. Di ujung desa, di rumah kayu beratap seng, hiduplah seorang pemuda bernama Raka Darto, seorang anak tunggal dari tukang ojek online yang gigih bernama Pak Darto. Setiap pagi, bunyi motor bebek tua milik Pak Darto selalu memecah kesunyian. "Raka, ayah berangkat dulu." "Ya," ujar Pak Darto sambil mengenakan jaket hijau lusuh khas ojek online. Raka hanya tersenyum. "Hati-hati di jalan." "Yah, jangan lupa sarapan nanti." Pak Darto mengangguk dan melaju pelan melewati jalanan desa yang masih berkabut. Motor tuanya mungkin tak lagi secepat dulu, tapi semangatnya selalu menyala. Ia bekerja dari pagi hingga malam, mengantarkan penumpang dari terminal, pasar, hingga sekolah-sekolah. Semua ia lakukan demi satu hal, masa depan Raka. Sejak kecil, Raka tumbuh dalam kesederhanaan. Ibunya, Bu Ratna, meninggal saat Raka duduk di kelas 4 SD karena penyakit paru-paru. Sejak saat itu, rumah mereka terasa sepi. Namun, kehilangan itu justru membuat Raka semakin bertekad untuk menjadi anak yang kuat. Ia tahu, ayahnya sudah menanggung beban berat sendirian. Maka setiap sore, setelah pulang sekolah, Raka membantu ayahnya mencuci motor, memperbaiki rantai, atau sekadar menyeduh kopi hangat untuk menyambutnya pulang. Saat teman-temannya bermain bola di lapangan, Raka lebih memilih membaca buku bekas di teras rumah. Ia punya satu cita-cita sederhana namun besar, kuliah di universitas ternama dan mengubah nasib keluarganya. Namun, cita-cita itu sering dianggap mimpi kosong oleh orang-orang di sekitarnya. "Ngapain kuliah tinggi-tinggi, Kak?" kata teman sekolahnya, Andi, suatu kali. "Toh ujung-ujungnya juga ngojek kayak bapakmu." Raka tersenyum, tidak marah. Ia tahu, orang seperti Andi tidak akan mengerti arti mimpi. Dalam hati ia hanya berkata, "Suatu hari aku akan buktikan kalau anak tukang ojek juga bisa sukses." Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit desa. Raka duduk di teras kecil rumahnya, menatap derasnya hujan yang membasahi jalanan tanah di depan rumah. Di tangannya, ada buku catatan penuh coretan rumus dan motivasi. Lampu minyak kecil menyala redup di sampingnya. Pak Darto baru pulang. Tubuhnya basah kuyup. Jaket ojeknya meneteskan air di lantai tanah. "Dingin sekali malam ini," katanya sambil mengusap rambutnya. "Tapi ayah senang. Hari ini dapat banyak order." Raka berdiri, mengambil handuk, dan menyodorkannya. "Ayah istirahat dulu. Aku buatkan teh hangat." "Ya." "Tidak usah repot, Nak," ucap Pak Darto. Tapi Raka tetap ke dapur kecil, merebus air dengan kompor minyak tua. Bau asap dan teh melati mengisi ruangan mungil itu. Saat teh sudah siap, Raka membawa 2 cangkir ke teras. Mereka duduk berdampingan, menatap hujan yang belum juga reda. "Yah," kata Raka pelan, "kalau nanti aku bisa kuliah, ayah izinkan, kan?" Pak Darto terdiam sejenak. Ia menatap wajah anaknya, wajah muda penuh semangat, tapi juga cemas. "Kalau itu yang kamu mau, ayah pasti dukung. Tapi, kamu tahu sendiri, biaya kuliah tidak murah," jawabnya jujur. Raka menatap ke arah hujan yang turun semakin deras. "Aku tahu. Yah, tapi aku nggak mau menyerah. Aku mau cari beasiswa, mau belajar sungguh-sungguh." Pak Darto tersenyum. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu memang anak yang luar biasa, Kak. Ayah nggak bisa kasih banyak, tapi ayah akan kasih doa dan tenaga sampai kamu berhasil." Malam itu, mereka terdiam cukup lama. Hanya suara hujan yang menemani. Raka menatap langit gelap, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus sukses. Aku harus buat ayah bangga." Keesokan harinya, meski hujan masih gerimis, Raka tetap berangkat ke sekolah. Ia membawa payung robek dan buku yang sebagian sudah usang. Namun di dadanya,
Tersimpan semangat yang tak bisa lapuk oleh apapun. Setiap kali Raka berjalan melewati rumah-rumah besar di kota kecil itu, ia selalu berjanji dalam hati, suatu hari nanti, ia juga akan punya kehidupan yang layak, bukan untuk pamer, tapi untuk membuat ayahnya berhenti bekerja keras di jalanan. Di sekolah, guru-gurunya sudah lama memperhatikan kecerdasan Raka. Nilainya selalu di atas rata-rata. Bahkan ia sering membantu teman-temannya belajar tanpa pamrih. Raka itu anak hebat, kata Buati, wali kelasnya. Kalau dia punya kesempatan, saya yakin dia bisa jadi orang besar. Namun kesempatan tidak selalu datang dengan mudah. Setelah lulus SMA, Raka menghadapi kenyataan pahit. Uang tabungan ayahnya tidak cukup untuk biaya pendaftaran kuliah. Ia sempat hampir menyerah. Tapi kemudian melihat ayahnya berangkat subuh-subuh, bahkan sebelum matahari terbit, hanya agar bisa menambah sedikit pemasukan. Itulah yang kembali membakar semangatnya. Sejak saat itu, Raka mulai bekerja sambilan, mengajar anak-anak SD di desanya, membantu di warung, bahkan mencuci motor teman-teman ayahnya. Setiap rupiah yang ia kumpulkan disimpan rapi di kaleng bekas susu. Ia menyebutnya kaleng mimpi. Malam demi malam, Raka terus belajar, menyiapkan diri untuk ujian masuk universitas impian. Seringkali ia begadang sampai larut, sementara di luar hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang meniup dedaunan. Pak Darto kadang khawatir melihat anaknya begitu keras pada diri sendiri. "Ka, jangan forsir diri. Istirahatlah dulu," katanya suatu malam. Raka hanya tersenyum. "Kalau aku berhenti sekarang, mungkin mimpi itu juga berhenti, yah." Dan di bawah cahaya redup lampu minyak itu, di antara suara hujan dan rasa lelah, tekad Raka tumbuh semakin kuat. Ia bukan lagi sekadar anak tukang ojek online dari desa kecil. Ia adalah pemuda dengan impian besar, impian yang kelak akan mengubah nasibnya, ayahnya, dan mungkin dunia di sekitarnya. Perjuangan masuk universitas. Hari-hari setelah kelulusan SMA menjadi masa yang penuh semangat sekaligus kegelisahan bagi Raka. Ia lulus dengan nilai tertinggi sekecamatan, membuat bangga guru-gurunya dan tentu saja Pak Darto, sang ayah yang tak pernah berhenti berjuang di jalanan. Namun kebanggaan itu segera diiringi kekhawatiran baru, tentang bagaimana ia akan melanjutkan kuliah. Suatu pagi, Raka duduk di beranda rumah sambil menatap formulir pendaftaran universitas yang ia cetak dari warnet. Di bagian atas tertulis nama kampus impiannya, Universitas Indonesia Raya, universitas ternama yang dikenal sebagai tempat lahirnya banyak pemimpin besar. Pak Darto yang baru pulang narik ojek menghampirinya. Jaket hijaunya sudah lusuh, dan wajahnya terlihat lelah, tapi senyumnya tetap tulus. "Jadi itu kampus yang kamu mau, Ka?" tanyanya sambil menaruh helm di kursi. "Iya, yah. Aku tahu ini kampus besar dan biayanya pasti mahal. Tapi, aku dengar mereka buka beasiswa untuk mahasiswa berprestasi," jawab Raka, matanya berbinar. Pak Darto mengangguk pelan. "Kalau itu memang jalanmu, kejar, Nak. Tapi ayah cuma bisa bantu doa dan sedikit uang tabungan. Sisanya, kamu harus berjuang sendiri." Raka menatap ayahnya dengan rasa haru. Ia tahu, uang yang disebut sedikit itu sebenarnya hasil dari berbulan-bulan menahan lapar, menunda ganti ban motor, dan bekerja lebih lama di bawah panas dan hujan. Maka, Raka berjanji dalam hati, setiap keringat ayahnya tidak akan sia-sia. Hari-harinya kini diisi dengan belajar tanpa kenal waktu. Ia meminjam buku dari perpustakaan sekolah dan menonton video pelajaran dari ponsel butut milik ayahnya. Setiap malam, ia belajar di bawah cahaya redup lampu minyak. Kadang suara jangkrik menjadi satu-satunya teman. "Ka, kamu nggak tidur?" tanya Pak Darto suatu malam, berdiri di depan pintu kamar. "Belum. Yah, masih latihan soal ujian masuk," katanya. "Tesnya susah banget. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tapi ayah tahu, kamu pasti bisa." Raka tersenyum. "Aku nggak mau cuma bisa. Yah,
Aku mau jadi bukti kalau anak tukang ojek juga pantas kuliah di universitas besar. Ujian pun tiba. Dengan baju seragam putih yang masih ia pakai sejak sekolah dan sepatu yang mulai mengelupas, Raka berangkat ke kota naik motor butut ayahnya. Perjalanan sejauh 40 kilometer terasa panjang, tapi semangatnya jauh lebih besar dari rasa lelah. Di depan gerbang universitas, Raka sempat terpaku. Bangunan tinggi, taman luas, dan mahasiswa dengan pakaian rapi berlalu lalang membuatnya merasa kecil. Namun ia menegakkan kepala. Aku datang bukan untuk minder. Aku datang untuk berjuang, bisiknya pada diri sendiri. Selama ujian, tangannya gemetar karena gugup. Tapi begitu ia mulai membaca soal, semua rasa takut menghilang. Ia mengingat setiap pelajaran, setiap malam tanpa tidur, setiap doa yang ia panjatkan. Dan ia menulis dengan hati, bukan sekadar otak. Beberapa minggu berlalu. Raka kembali ke rutinitasnya membantu ayah, sambil menunggu pengumuman. Setiap kali membuka ponsel, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Hingga suatu sore, saat ia sedang mencuci motor pelanggan, notifikasi pesan muncul di layar. Selamat, Anda diterima di Universitas Indonesia Raya dengan beasiswa prestasi penuh. Raka terpaku. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Ia membaca ulang pesan itu berulang-ulang, memastikan tidak salah lihat. Lalu, tanpa sadar, air mata menetes. "Ayah! Ayah!" teriaknya sambil berlari ke arah jalan. Pak Darto yang baru turun dari motor kaget. "Ada apa, Nak?" Raka langsung memeluknya erat. "Aku diterima. Yah, aku diterima. Gratis, beasiswa penuh." Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Angin sore meniup dedaunan, suara burung sayup-sayup terdengar, dan di halaman rumah sederhana itu, dua sosok manusia menangis bahagia dalam pelukan panjang. Pak Darto berbisik, suaranya serak. "Alhamdulillah, doa ibumu terkabul juga." Hari keberangkatan ke kota menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan. Raka mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang disetrika rapi. Tas butut di punggungnya berisi beberapa buku, baju, dan sepucuk surat dari ayahnya. Di depan rumah, tetangga-tetangga berdatangan memberi selamat. "Wah, hebat sekali anaknya Pak Darto. Buktikan ya, Kak, kalau anak desa juga bisa sukses." Pak Darto memeluk Raka erat-erat sebelum melepasnya. "Nak, jangan lihat siapa kita sekarang," katanya lirih, menahan tangis. "Lihat nanti, siapa kamu bisa jadi." Raka menahan air mata. "Terima kasih. Yah, sudah percaya sama aku." Dengan motor tua yang selama ini menjadi saksi perjuangan mereka, Raka berangkat ke kota. Jalan berdebu dan angin sore menemaninya sepanjang perjalanan. Sesekali ia menatap langit biru yang luas dan tersenyum. Di benaknya terngiang suara ayahnya dan wajah ibu yang sudah lama tiada. Ia tahu, perjuangan baru saja dimulai, tapi setidaknya, satu langkah besar sudah ia taklukkan. Setiba di kampus, Raka berdiri di depan gerbang besar bertuliskan Universitas Indonesia Raya. Ia menatap papan nama itu lama sekali. Dalam hatinya ia berbisik. "Inilah awalnya. Aku bukan lagi anak desa yang dipandang rendah. Aku Raka, anak tukang ojek, yang akan menulis takdirnya sendiri." Dan dengan langkah mantap, ia melangkah masuk ke dunia baru, dunia yang penuh tantangan, ilmu, dan harapan. Mahasiswa berprestasi. Kehidupan di universitas ternyata jauh berbeda dari bayangan Raka. Begitu ia memulai kuliah di Universitas Indonesia Raya, dunia terasa begitu luas, dan ia seperti titik kecil di tengah gemerlap kehidupan kampus. Mahasiswa di sana datang dengan mobil pribadi, memakai pakaian bermerek, dan membawa laptop terbaru. Sementara Raka, ia datang ke kampus dengan motor tua peninggalan ayahnya, mengenakan kemeja bekas hasil sumbangan tetangga, dan menenteng tas yang ujungnya sudah mulai robek. Di hari-hari pertama kuliah, Raka sempat merasa minder. Ia duduk di sudut ruangan,
jarang berbicara, dan lebih sering mengamati. Namun, setiap kali perasaan rendah diri itu datang, ia selalu mengingat pesan ayahnya. Jangan lihat siapa kamu sekarang, tapi lihat siapa kamu bisa jadi nanti. Kalimat itu menjadi semangat hidupnya. Ia sadar, ia tidak datang ke universitas untuk bergaya. Ia datang untuk belajar, berjuang, dan mengubah nasib. Hari-hari Raka berjalan padat. Ia memanfaatkan setiap menit dengan sebaik-baiknya. Pagi kuliah, siang bekerja paruh waktu di perpustakaan kampus, malam belajar hingga larut. Gajinya yang kecil ia gunakan untuk biaya hidup, membeli nasi bungkus sederhana, mencuci pakaiannya sendiri, dan kadang menabung sedikit untuk mengirimkan uang ke ayahnya. Jangan kirim uang ke ayah terus, Ka, kata Pak Darto lewat telepon suatu malam. Ayah sudah cukup. Simpan saja buat kebutuhanmu. Raka tersenyum kecil sambil menatap layar ponselnya. Nggak apa-apa. Yah, aku cuma ingin gantian bikin ayah tenang. Kehidupan kampus membuatnya belajar banyak hal, bukan hanya tentang teori dan buku, tapi tentang kesabaran, kerja keras, dan arti kesederhanaan. Ia mengikuti lomba karya ilmiah, debat nasional, dan beberapa kali menjadi juara. Namanya mulai dikenal di fakultas, bahkan oleh para dosen. Raka Darto, mahasiswa teladan. Saya bangga punya mahasiswa seperti kamu, kata Profesor Hasan, salah satu dosennya, suatu hari. Raka hanya tersenyum malu. Saya cuma berusaha sebaik mungkin, Pak. Saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih. Meski hidupnya penuh kesibukan, Raka tidak lupa membantu orang lain. Ia sering menjadi mentor bagi mahasiswa baru, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu seperti dirinya. Banyak yang terinspirasi oleh ketekunan dan rendah hatinya. Namun, perjuangan tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, motor tuanya mogok di tengah jalan saat hujan deras. Ia harus mendorong motor sejauh 2 kilometer ke kosannya sambil basah kuyup. Di malam itu, dengan tubuh menggigil, ia tetap membuka buku catatannya. Aku nggak boleh kalah, bisiknya. Kadang, rasa lelah membuatnya ingin menyerah. Tapi setiap kali ia melihat foto kecil ibunya yang terselip di dompet, ia kembali kuat. Ia tahu, ibunya dulu ingin melihatnya memakai toga, berdiri di panggung wisuda dengan senyum bangga. Tahun demi tahun berlalu. Raka melewati semua ujian dengan hasil gemilang. Indeks prestasinya selalu tertinggi di angkatan, dan ia dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga kejujurannya. Suatu sore, menjelang semester terakhir, Raka menerima surat undangan dari rektorat. Di sana tertulis, "Dengan ini kami mengundang Saudara Raka Darto untuk menerima penghargaan mahasiswa terbaik Universitas Indonesia Raya." Raka memegang surat itu lama sekali. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang luar biasa. Ia segera menelpon ayahnya. "Ayah, aku dipilih jadi mahasiswa terbaik." Suaranya bergetar. Di seberang, Pak Darto terdiam cukup lama. Lalu terdengar isakan tertahan. "Alhamdulillah. Nak, ayah bangga sekali. Doa ibumu benar-benar dikabulkan Tuhan." Hari wisuda pun tiba. Aula universitas dipenuhi ribuan orang, mahasiswa, dosen, dan keluarga. Musik mengalun lembut. Bendera universitas berkibar megah di depan panggung. Semua tampak berkilau, kecuali satu sosok sederhana di deretan kursi belakang. Pak Darto, dengan kemeja putih bersih dan celana hitam yang baru saja disetrika pagi itu. Ia duduk diam, memeluk topi ojek hijaunya di pangkuan. Meski pakaian tamu di sekelilingnya jauh lebih mewah, tidak ada yang memiliki senyum sehangat dirinya. Ketika nama Raka Darto dipanggil, seluruh auditorium bergemuruh. Lulusan terbaik Universitas Indonesia Raya dengan IPK sempurna, 4,00. Raka berjalan ke panggung dengan langkah mantap, mengenakan toga hitam dan selendang emas. Sorot matanya menembus kerumunan, mencari satu wajah yang sangat ia rindukan. Dan di barisan paling belakang,
Ia melihatnya, ayahnya, berdiri sambil bertepuk tangan, dengan mata yang basah oleh air mata bahagia. Rektor menyerahkan piagam penghargaan sambil berkata, "Anak muda seperti Anda adalah inspirasi. Anda membuktikan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang, tapi oleh tekad." Raka menunduk hormat, lalu menggenggam piagam itu erat-erat. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Ini bukan cuma milikku. Ini milik ayah." Setelah upacara selesai, Raka turun dari panggung dan langsung memeluk ayahnya. Orang-orang di sekitarnya terharu melihat pemandangan itu, seorang pemuda berseragam toga dan seorang ayah sederhana dengan helm ojek di tangan. "Terima kasih, Yah," bisik Raka, suaranya bergetar. Pak Darto membalas pelukannya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sudah lebih dari cukup membanggakan ayah. Nak, sekarang tugas ayah sudah selesai." Mereka berdiri lama di tengah keramaian, dua sosok sederhana yang kini berdiri di puncak harapan mereka. Tidak ada kilau emas, tidak ada kemewahan, hanya cinta, doa, dan kerja keras yang membawa mereka sejauh ini. Hari itu menjadi awal baru bagi Raka. Ia bukan lagi sekadar anak tukang ojek dari desa. Ia kini lulusan terbaik universitas ternama, simbol bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat kecil, asal ada tekad yang tak pernah padam. Dan di wajah Pak Darto yang penuh keriput, tersirat senyum yang tak akan pernah Raka lupakan seumur hidupnya. Sebuah senyum yang berkata tanpa suara, "Kamu sudah berhasil, Nak." Dan ayah akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Takdir dan perjodohan. Setelah lulus sebagai mahasiswa terbaik Universitas Indonesia Raya, kehidupan Raka berubah perlahan tapi pasti. Berkat prestasinya, ia menerima banyak tawaran kerja dari berbagai perusahaan besar. Namun, satu tawaran menarik perhatiannya, PT Ardiansyah Global Corp, perusahaan ternama milik keluarga konglomerat yang dikenal luas di Indonesia. Raka sempat ragu. Ia hanyalah anak desa, belum terbiasa dengan dunia korporasi mewah. Tapi ia juga tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dengan restu Pak Darto, ia pun berangkat ke Jakarta, kota yang tidak pernah tidur, membawa segenggam doa dan segudang tekad. Hari pertamanya di kantor terasa seperti mimpi. Gedung megah menjulang tinggi, kaca berkilau, dan orang-orang berpakaian rapi hilir mudik dengan langkah cepat. Raka menatap sekeliling dengan rasa takjub, lalu menepuk dadanya pelan. "Aku sudah sampai di sini. Aku tidak boleh mundur." Sebagai karyawan baru di divisi pengembangan bisnis, Raka menunjukkan dedikasi luar biasa. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Ide-idenya segar, analisisnya tajam, dan sikapnya selalu rendah hati. Tak butuh waktu lama, para atasan mulai mempercayainya untuk menangani proyek-proyek besar. Setahun berlalu, Raka diangkat menjadi manajer muda, posisi yang langka bagi seseorang yang baru bekerja kurang dari 2 tahun. Banyak rekan kerjanya kagum, tapi juga ada yang iri. Namun Raka tidak peduli. Ia hanya ingin terus bekerja sebaik mungkin, seperti pesan ayahnya, kesuksesan sejati bukan soal jabatan, tapi tentang kebermanfaatan. Suatu hari, sebuah kabar beredar di kantor. Alia Ardiansyah, putri tunggal pemilik perusahaan, akan kembali dari luar negeri setelah menyelesaikan studi bisnisnya di London. Namanya sudah lama dikenal di kalangan bisnis. Muda, cerdas, cantik, dan berwibawa. Beberapa karyawan bahkan menyebutnya si Ratu Dingin, karena reputasinya yang tegas dan perfeksionis. Ketika hari itu tiba, suasana kantor berubah. Semua tampak rapi, para staf sibuk mempersiapkan ruangan rapat utama. Raka, yang sedang mempresentasikan laporan proyek, mendapat panggilan mendadak dari direktur. "Raka, tolong hadir di ruang rapat lantai 15. Kami ingin kamu presentasikan ide pengembangan cabang baru di hadapan Ibu Alia langsung." Raka terdiam sejenak. Ini bukan sekadar rapat biasa. Ini adalah kesempatan besar, tapi juga ujian. Ruang rapat itu luas dan elegan, dengan jendela besar menghadap langit Jakarta. Saat Raka masuk,
Matanya tertuju pada sosok wanita muda yang duduk di ujung meja. Rambut hitamnya terurai rapi. Raut wajahnya tegas namun memancarkan keanggunan alami. Dialah Alia Ardiansyah. "Selamat pagi, Bu Alia," ucap Raka dengan sopan. Alia mengangkat pandangannya. "Selamat pagi. Silakan mulai presentasinya." Suara Raka tenang namun penuh keyakinan. Ia memaparkan ide ekspansi bisnis ke daerah-daerah dengan pendekatan digital, menjelaskan potensi pasar dengan data yang akurat. Alia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan tajam. Namun Raka menjawab semuanya dengan tenang dan jelas. Setelah presentasi selesai, Alia menatapnya lama. "Anda bukan hanya pintar, tapi juga punya visi yang kuat. Saya suka cara Anda berpikir." Raka tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik." Sejak hari itu, Alia mulai memperhatikan Raka lebih dekat. Ia mengundangnya ke beberapa rapat strategis, meminta pendapatnya, bahkan sesekali berbincang santai di pantry kantor. Hubungan mereka berkembang perlahan, dari profesional menjadi pribadi. Namun di balik ketertarikan itu, Alia menyimpan kebimbangan. Ia tahu siapa Raka sebenarnya, seorang pemuda sederhana dari desa, anak seorang tukang ojek online. Sementara dirinya adalah pewaris tunggal keluarga konglomerat. Dunia mereka bagaikan langit dan bumi. Suatu malam, di ruang kerjanya yang sunyi, Alia menatap foto keluarganya. "Bisakah dua dunia yang berbeda bersatu?" gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, ayahnya, Tuan Ardiansyah, memanggilnya ke ruang keluarga. "Alia, ayah sudah lama memperhatikan Raka. Anak itu pintar, jujur, dan pekerja keras. Ayah ingin menjodohkan kamu dengannya." Alia terkejut. "Menjodohkan? Ayah serius?" Tuan Ardiansyah tersenyum bijak. "Uang dan jabatan bisa dicari, tapi integritas tidak. Raka punya itu. Ayah ingin kamu hidup dengan seseorang yang membuatmu bahagia, bukan hanya yang selevel denganmu." Beberapa hari setelah itu, Alia mengajak Raka berbicara di taman kantor, di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga. "Mas Raka," katanya pelan, "ayah saya ingin menjodohkan saya denganmu." Raka tertegun, matanya membesar. "Saya? Dijodohkan dengan Anda, Bu Alia? Itu sepertinya tidak mungkin. Saya cuma anak tukang ojek. Saya tidak pantas." Alia menatapnya lembut. "Awalnya saya juga berpikir begitu. Tapi setelah saya tahu perjuangan hidupmu dari nol, saya sadar, yang membuat seseorang pantas bukan asalnya, tapi hatinya." Suasana hening. Angin sore meniup lembut daun-daun yang gugur. Raka menunduk, berusaha menenangkan diri. "Saya takut, Bu. Dunia kita terlalu berbeda." "Justru itu," sahut Alia sambil tersenyum tipis. "Mungkin Tuhan mempertemukan dua dunia ini agar saling melengkapi, bukan menyaingi." Kabar pertunangan mereka akhirnya menyebar luas, mengejutkan banyak pihak. Sebagian menganggapnya kisah inspiratif, sebagian lagi mencibir. Tapi Raka tidak peduli. Ia tahu, ini bukan tentang status, melainkan tentang takdir yang mempertemukan dua hati yang sama-sama tulus. Di malam pertunangan, Pak Darto datang dari desa mengenakan batik terbaiknya. Ia berdiri di antara tamu-tamu kaya, tapi tidak merasa canggung sedikitpun. Ketika melihat Raka berdiri di samping Alia dengan senyum bahagia, matanya kembali berkaca-kaca. "Anak tukang ojek yang dulu cuma punya mimpi," bisiknya lirih, "kini jadi calon suami seorang CEO." Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh cahaya, Raka sadar, perjalanan hidupnya bukan kebetulan. Ia bukan hanya menemukan kesuksesan, tapi juga cinta yang lahir dari ketulusan. Takdir telah menulis kisahnya dengan indah, jauh lebih indah dari semua mimpi yang dulu ia buat di bawah lampu minyak di rumah kayunya di Sumberjati. Cinta dan kesuksesan. Hari yang selama ini hanya ada dalam mimpi Raka akhirnya tiba.
Setelah bertahun-tahun meniti perjalanan penuh air mata, doa, dan kerja keras, kini ia berdiri di depan pelaminan megah di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Lampu kristal berkilauan, lantai marmer putih berkilau memantulkan cahaya, dan para tamu mengenakan busana terbaik mereka. Semua tampak sempurna, tapi di tengah kemewahan itu, Raka tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia mengenakan jas hitam elegan pemberian keluarga besar Ardiansyah, namun di kakinya masih melekat sepatu tua milik ayahnya, sepatu yang dulu sering digunakan Pak Darto untuk mengantar penumpang di jalanan berdebu. Sepatu itu mungkin sudah usang, namun bagi Raka, benda itu adalah saksi dari setiap doa yang dipanjatkan dan setiap langkah perjuangan yang ia tempuh. Di ruang rias, sebelum acara dimulai, Alia sempat melihat sepatu itu. "Mas Raka yakin mau pakai sepatu itu?" tanyanya lembut, tersenyum heran. Raka mengangguk pelan. "Iya, Alia. Sepatu ini yang dulu dipakai ayah saat mencari nafkah buat aku sekolah. Aku mau sepatu ini juga hadir di hari bahagia kita." Alia terdiam. Ia menatap suaminya dengan mata yang berkilat haru, lalu mengangguk dengan senyum hangat. "Kamu memang berbeda, Mas. Dan itulah yang aku cintai darimu." Ketika musik orkestra mulai mengalun, pintu utama terbuka. Alia berjalan perlahan menuju pelaminan, ditemani sang ayah. Gaun putihnya berkilau, setiap langkahnya memancarkan keanggunan. Semua mata tertuju padanya, tapi bagi Raka, dunia seakan berhenti berputar. Yang ia lihat hanya Alia, wanita yang dulu datang dalam hidupnya tanpa ia sangka, kini menjadi bagian dari takdirnya. Saat tangan Alia diserahkan oleh ayahnya kepada Raka, suasana haru memenuhi ruangan. Mereka saling menatap, dan dalam diam, keduanya tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Upacara pernikahan berlangsung hikmat. Ketika penghulu mengucap ijab kabul, Raka menjawab dengan suara bergetar namun mantap. "Saya terima nikah dan kawinnya Alia binti Ardiansyah dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Ruangan hening sejenak, lalu terdengar serentak suara saksi. Sah! Tepuk tangan menggema, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Alia. Sementara di barisan depan, Pak Darto menunduk, mengusap mata dengan sapu tangan lusuh. Ia tak pernah bermimpi bahwa anak yang dulu ia antar ke sekolah dengan motor tua kini berdiri di pelaminan bersama seorang wanita dari keluarga terpandang. Acara resepsi dimulai. Para tamu dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga rekan kerja Raka hadir memberikan ucapan selamat. Namun di tengah sorak gembira, Raka tetap rendah hati. Ia menyapa satu persatu tamu dengan senyum tulus dan kata-kata sopan yang membuat semua orang terkesan. Sampai akhirnya, sang pembawa acara memanggil nama Raka untuk memberikan pidato singkat. Semua lampu diarahkan padanya. Raka sempat menarik napas panjang, menggenggam tangan Alia di sampingnya, lalu melangkah ke mimbar. Suasana mendadak hening. Raka memandang ke arah para tamu, lalu ke kursi tempat ayahnya duduk. Dengan suara tenang, ia mulai berbicara. "Malam ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena ada seorang ayah yang tak pernah menyerah. Seorang tukang ojek yang setiap hari menembus hujan dan panas, hanya agar saya bisa sekolah. Saya hanyalah anak tukang ojek dari desa kecil di Sumberjati. Tapi dengan doa orang tua, kerja keras, dan keyakinan pada Tuhan, saya bisa berdiri di sini. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita percaya dan berusaha. Sepatu yang saya kenakan malam ini mungkin terlihat biasa, tapi bagi saya, inilah sepatu yang dulu mengantarkan saya menuju masa depan. Sepatu yang pernah menapak jalan becek, kini menapaki karpet merah. Namun maknanya tetap sama, kerja keras, pengorbanan, dan cinta seorang ayah." Tamu undangan terdiam. Lalu perlahan, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa orang meneteskan air mata. Alia menggenggam tangan suaminya erat, bangga dan terharu sekaligus. Setelah acara selesai, Raka keluar sejenak ke teras hotel. Malam itu langit Jakarta penuh bintang. Angin malam berembus lembut. Di sana, Pak Darto berdiri sendiri,
memandangi langit sambil tersenyum tipis. Ketika Raka menghampiri, ayahnya berbisik pelan. Ibumu pasti bangga, Nak. Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku juga yakin begitu. Yah. Ia menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Kalau bukan karena ayah, aku nggak akan sampai sejauh ini. Pak Darto menepuk bahu anaknya. Bukan karena ayah, Nak. Tapi karena kamu nggak pernah menyerah. Ayah cuma mendorong sedikit. Selebihnya, itu perjuanganmu sendiri. Raka tersenyum. Perjuangan kita. Yah. Keduanya menatap langit bersama, seolah berbicara pada sosok yang sudah tiada, ibu yang dulu selalu mereka rindukan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan rumah tangga Raka dan Alia berjalan bahagia. Meski kini mereka hidup berkecukupan, Raka tetap tidak lupa asalnya. Ia sering mengajak Alia berkunjung ke desa, menemui anak-anak muda di sana dan memberi motivasi agar tidak takut bermimpi. Suatu kali, saat memberi seminar di kampusnya dulu, Raka menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak kita berterima kasih pada mereka yang mendorong kita dari bawah. Jangan pernah malu dengan masa lalu. Dari sanalah kita belajar arti kerja keras dan kasih sayang. Kini, di rumah mereka yang hangat, Raka masih menyimpan sepatu tua itu di dalam kotak kaca di ruang tamu. Setiap kali ia memandangnya, ia teringat perjalanan panjang dari jalan desa menuju panggung megah kehidupannya. Dan setiap kali itu pula, ia tersenyum, karena ia tahu, cinta, kesuksesan, dan doa adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Langit malam kembali dipenuhi bintang, dan dalam diam, Raka berbisik. Terima kasih, Tuhan. Aku akan terus melangkah dengan sepatu ini, sepatu perjuangan, sepatu cinta, sepatu kehidupan.